Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media sosial dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tips bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan bijak dan baik. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, share, dan subscribe channel YouTube RBKG ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat tips dan trik dalam menggunakan media sosial. Di era globalisasi ini, mengakses media sosial sudah menjadi makanan sehari-hari dan suatu kebiasaan yang sulit dipisahkan oleh banyak orang. Hampir semua orang pasti akan membuka smartphone-nya setiap waktu dan secara otomatis akan mengakses akun media sosial miliknya. Entah untuk bertukar pesan atau mencari suatu informasi di internet. Umumnya, orang-orang akan menggunakan WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lain-lain dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, dengan kemudahan dalam penggunaan media sosial ini, nyatanya banyak ditemukan kasus penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks hingga ujaran kebencian. Untuk itu, penting sekali berhati-hati dalam menggunakan media sosial secara bijak agar tetap aman. Nah, untuk membantu teman-teman mengetahui bagaimana cara bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial agar tetap aman, berikut rangkumannya tips menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, perhatikan jenis pesan atau informasi yang akan dibagikan. Sebelum mengunggah suatu informasi atau konten, baik berupa tulisan, foto, suara, atau video, maka harus didasari betul-betul bahwa konten yang diunggah bisa dilihat oleh publik. Oleh sebab itu, teman-teman harus lebih bijak dalam memilih jenis informasi yang akan dibagikan. Yang kedua, selalu jaga etika. Nah, dan ingat, ada undang-undangnya juga. Selalu diingat bahwa media sosial merupakan ranah publik yang bisa dilihat oleh banyak orang. Meskipun dalam media sosial setiap orang diberikan kebebasan dalam berekspresi, bukan berarti teman-teman harus bebas pula dalam beretika. Untuk itu, dalam menggunakan media sosial, teman-teman tetap harus selalu menjaga etika. Nah, sopan santun juga dan bersikap respek kepada pandangan, pendapat teman, serta orang-orang yang ada di media sosial, sehingga tidak akan menyinggung perasaan mereka. Selain itu, teman-teman juga perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi atau konten di media sosial, terutama konten negatif yang bisa memicu perdebatan. Saat ini, berita hoaks seringkali ditemukan di media sosial, bahkan banyak orang yang ikut menyebarluaskan informasi tersebut. Oleh sebab itu, sebelum menyebarkan informasi, teman-teman perlu menyaring berita tersebut dalam mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman menyebarkan informasi bohong yang bisa merugikan orang-orang. Ingat undang-undang yang berlaku. 3. Tak perlu detail dalam mencantumkan informasi diri atau orang lain. Selanjutnya, di era digital yang semakin canggih ini, faktanya juga banyak sekali ditemukan kejahatan cyber yang bisa mengintai semua orang dari berbagai kalangan. Misalnya nih, melakukan hack media sosial, mencuri data korban, yang kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Wah, kita perlu hati-hati nih teman-teman. Oleh sebab itu, jangan pernah mencantumkan informasi diri teman-teman untuk orang lain secara detail di media sosial agar tetap aman dan terhindar dari kejahatan cyber yang mengintai. Wah, begitu berarti bahaya sekali dong ya. 4. Filter akun yang akan diikuti, terutama akan di konten-konten negatif. Selanjutnya, teman-teman juga perlu filter orang-orang yang akan diikuti, terutama orang akun yang sering kedapatan menyebarkan konten-konten negatif di media sosial miliknya.
Cara ini dilakukan untuk membantu teman-teman dalam membatasi atau mencegah penyebaran isu-isu hoax dan konten-konten penuh kebencian. Jangan sampai nih, akibat seringnya melihat konten-konten negatif yang bisa merugikan orang lain, teman-teman menjadi ikut terpengaruh dan turut menyebarkan ketakutan, isu, dan bahkan kebencian kepada sesama di media sosial. Jadi, pilihlah akun-akun yang menyebarkan konten positif yang bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun orang banyak. Karena ini juga berpahala loh teman-teman. Dan yang kelima, ini yang terakhir nih. Pastikan orang-orang yang diikuti merupakan orang-orang terdekat dan terpercaya. Selanjutnya, selain memastikan untuk mengikuti akun-akun yang bisa menyebarkan informasi positif dan bermanfaat, pastikan juga orang-orang yang mengikuti teman-teman merupakan orang-orang terdekat atau terpercaya saja. Cara ini bertujuan untuk melindungi kestabilan emosional dan psikologis agar teman-teman tetap bebas dalam melakukan interaksi dengan orang tersebut. Nah, itulah tips-tips cara bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial agar tetap aman dan nyaman dalam mengakses media sosial. Semoga informasi ini membantu teman-teman semua.